Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Rabani. Saya merupakan seorang MT Batch 2 dari Raja Sukses Propertindo dengan produknya yaitu Rumah Ningrat. Nah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit hasil kinerja saya selama 1 bulan terakhir sebagai masa OJT dari MT Batch 2 sebagai seorang marketing. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa agenda, yaitu terkait daily activity sebagai seorang marketing, kemudian problem yang ditemukan dan juga solusinya, kemudian hasil yang diperoleh selama 1 bulan terakhir, kemudian lampiran dokumentasi kegiatan selama 1 bulan terakhir. Oke, kita masuk ke bahasan dari daily activity atau merupakan aktivitas harian dari seorang marketing. Nah, pada presentasi kali ini itu terdapat beberapa kegiatan yang memang biasanya wajib dilakukan oleh seorang marketing. Nah, yang pertama itu ada canvassing. Canvassing itu biasanya kita melakukan kegiatan sebar brosur secara offline di sekitaran lokasi perumahan ataupun di lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh supervisor untuk melakukan kegiatan sebar brosur. Tujuannya itu untuk memasarkan atau mengenalkan produk-produk dari Rumah Ningrat kepada calon-calon konsumen yang kita temui saat canvassing. Nah, dari situ biasanya kita berkenalan dengan orang baru, kemudian bertukar nomor nomor handphone yang nantinya akan kita follow up atau kita tawarkan terkait produk-produk dari Rumah Ningrat. Kemudian ada juga booth atau pameran, itu biasanya merupakan kegiatan terjadwal yang dilakukan oleh setiap marketing, di mana kegiatan booth atau pameran itu kita standby atau melakukan jaga di setiap booth dan pameran yang telah ditentukan atau yang telah dijadwalkan oleh supervisor kita. Nah, biasanya pada saat kegiatan booth atau pameran itu kita stay, jaga stand, kemudian melakukan kegiatan sebar brosur juga kepada orang-orang sekitar yang memang melalui atau memang kebetulan sedang berkunjung di sekitaran booth atau pameran yang kita adakan. Sama tujuannya itu untuk mendapatkan atau memperoleh database baru, kemudian berkenalan dengan orang-orang baru. Nah, ada juga kegiatan rutinnya itu Car Free Day atau CFD, di mana ini merupakan sebuah kegiatan rutin yang biasa kita lakukan sebagai seorang marketing dan memang dikhususkan hanya hari Minggu saja. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan di tempat-tempat keramaian, salah satunya di daerah Stadion Bima, Kota Cirebon. Sama seperti canvassing atau jaga booth atau pameran, tujuannya adalah memperkenalkan produk-produk dari Rumah Ningrat secara offline ke konsumen-konsumen atau calon-calon konsumen yang memang berada di sekitaran tempat tersebut. Selain dari ketiga kegiatan ini, ada juga kegiatan lain yaitu jaga kantor pemasaran serta melakukan visit corporate. Biasanya kalau kita kedapatan jaga kantor pemasaran, ya memang kita tinggal jaga aja di kantor pemasaran tersebut untuk menunggu WI atau walk-in orang-orang yang memang sedang mencari perumahan, kemudian datang ke lokasi ataupun ke kantor pemasaran secara langsung. Kemudian untuk visit corporate itu biasanya kita sebagai marketing mencari relasi baru, kenalan baru kepada orang-orang dari PT ataupun instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah. Itu tujuannya untuk kita mempresentasikan atau mengenalkan ke orang-orang yang bekerja di tempat tersebut untuk melakukan penawaran ataupun pembelian terhadap produk kita yaitu Rumah Ningrat yang memiliki tipe subsidi, subsidi plus dan juga komersil. Nah, kemudian selama 1 bulan terakhir saya melakukan OJT di lapangan sebagai seorang marketing, saya mendapatkan beberapa temuan problem, yaitu tentang produk knowledge, time management, pelaksanaan SOP ataupun etika marketing, dan juga selling skill.
Nah, untuk produk knowledge itu merupakan suatu masalah yang biasanya dihadapi oleh seorang marketing baru, dan itu solusinya yang memang sekarang sudah berjalan dan menjadi hal bagus untuk kelanjutan jangka panjang adalah melakukan pelatihan. Pelatihan mengenai pengenalan-pengenalan produk dari Rumah Ningrat biasanya dilaksanakan oleh HR training atau orang-orang dari divisi HR, kemudian dari kemauan marketing itu sendiri. Nah, biasanya kalau misalkan dari HR training sudah melakukan training, nah ditambah dengan kemauan dari marketing sendiri untuk mengulik lebih lanjut, biasanya itu akan menjadi solusi ataupun gambaran yang bisa diterapkan oleh seorang marketing untuk menguasai produk knowledge. Kemudian ada juga time management. Time management biasanya kita gunakan atau hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang marketing agar contohnya ketika time management kita berantakan atau kita tidak memiliki time management, biasanya kalau misalkan kita sedang jaga booth atau jaga kantor pemasaran, itu pasti ada yang namanya rasa bosan ataupun jenuh. Nah, solusinya adalah jika kita memiliki time management yang bagus, maka walaupun sedang jaga pameran atau jaga kantor pemasaran, kita itu tidak hanya standby dan diam saja, tapi tetap bisa melakukan follow up konsumen, kemudian melakukan iklan-iklan terbaru terkait perumahan dari Rumah Ningrat, melakukan promosi-promosi, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada masalah dari pelaksanaan SOP atau etika marketing. Yang saya temui ada beberapa dari marketing yang tidak melaksanakan SOP ataupun etika marketingnya tidak dijalankan, di mana adanya saling ngerebut konsumen segala macam. Nah, solusinya adalah supervisor atau atasannya langsung memberikan punishment terhadap pelanggar dan mendisiplinkan tindakan tersebut. Supaya apa? Supaya kita itu sebagai marketing memiliki etikanya agar tidak terjadi gesekan dengan tim lain, bahkan dari timnya sendiri. Nah, kemudian ada selling skill di mana saya temui itu untuk masalah selling skill, penjualan ataupun memperkenalkan produk itu masih sedikit kurang. Contohnya sedikit kurang itu kayak kita menawarkan ke konsumen. Nah, ada beberapa konsumen yang memang tidak bisa langsung dieksekusi untuk booking perumahannya. Nah, untuk mengatasi atau solusi dari selling skill adalah kita melakukan coaching. Coaching rutinan mungkin bisa 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali terhadap setiap marketing. Nah, fungsi dari coaching itu nanti kita akan mendapatkan tambahan ilmu baru serta mendapatkan tips and trick cara menghadapi setiap konsumen yang jelas pasti berbeda perilakunya, kemudian bagaimana cara mengeksekusi setiap konsumen yang berbeda-beda tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan yang diperoleh dari 1 bulan terakhir. Di sini saya mendapatkan database itu 120 selama 1 bulan, kemudian mendapatkan hot prospect 30, dan memang untuk closingnya di sini saya masih jauh dari target, baru mendapatkan 1 karena memang ada beberapa orang yang belum bisa dieksekusi, sehingga di sini saya masukkan ke tabungan closing atau memang orang-orang yang sudah cek lokasi tapi belum bisa dieksekusi. Kemudian yang terakhir itu ada dokumentasi kegiatan. Di sini bisa kita lihat beberapa hasil dari canvassing, jaga booth, kemudian pameran, jaga kantor pemasaran, dan juga cek lokasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.